Shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Suara Marturi ya. Hari Kamis tanggal 17 Juni 2026. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-35 hingga 41. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita bersatu menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon tuntunan daripada Roh Kudus agar dapat menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman kami dalam berlaku di kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah setiap pesan yang kami terima dapat senantiasa kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 hingga 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membaca Kisah Para Rasul, kita kerap kali menyaksikan berbagai kisah luar biasa, di mana Roh Kudus bekerja, orang bertobat, mujizat terjadi, dan Injil menyebar ke berbagai tempat. Tetapi firman yang kita baca hari ini justru menunjukkan sebuah konflik. Dan konflik ini terjadi di antara dua tokoh besar gereja mula-mula, yakni Paulus dan Barnabas. Pada ayatnya yang ke-35 diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas melayani di Antiokhia. Mereka melakukan pelayanan dengan baik dan segalanya tampak tenang. Tetapi Paulus mengusulkan agar mereka mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang telah mereka layani sebelumnya. Usulan itu tentunya baik, mulia. Paulus ingin memastikan pertumbuhan iman jemaat. Tetapi masalah muncul ketika Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, dan Paulus menolaknya. Mengapa? Karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan pelayanan sebelumnya. Bagi Paulus, pelayanan membutuhkan komitmen yang kuat. Dia tidak ingin mengambil resiko yang sama untuk kedua kalinya. Sebaliknya Barnabas melihat Markus dengan cara yang berbeda. Nama Barnabas berarti anak penghiburan. Dia dikenal sebagai pribadi yang suka memberi kesempatan kepada orang lain. Ketika banyak orang masih meragukan Paulus setelah pertobatannya, Barnabaslah justru yang menerimanya dan memperkenalkannya kepada para rasul. Dan kini Barnabas melakukan hal yang sama kepada Markus. Di sinilah kita menemukan sesuatu yang menarik, bahwa Paulus sebenarnya bukan mencoba menjadi jahat, tetapi Barnabas juga tidak bersalah. Keduanya punya alasan yang bisa kita pahami. Paulus berfokus pada efektivitas misi, sementara Barnabas fokus pada pemulihan pribadi. Yang satu memikirkan tugas, yang satu memikirkan orang. Dan keduanya penting dalam pelayanan Tuhan. Bahkan di ayat 39 dicatat bahwa perselisihan itu begitu tajam sehingga mereka harus berpisah.
Tentu ini mengejutkan kita selaku pembaca, karena bagaimana mungkin dua orang pemimpin rohani bisa mengalami konflik sedemikian rupa. Dan disinilah Alkitab menunjukkan kejujurannya. Dia tidak menyembunyikan kelemahan dari kedua tokoh besar ini. Firman Tuhan tidak menggambarkan para pelayan sebagai manusia sempurna. Mereka tetap manusia biasa yang punya perbedaan pandangan, keterbatasan, dan pergumulan. Tetapi hal yang mengejutkan bahwa meskipun Paulus dan Barnabas berpisah, pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Barnabas membawa Markus ke Siprus, Paulus membawa Silas dan melanjutkan perjalanan ke Syria dan Kilikia. Sebelumnya hanya ada satu tim misi, sekarang ada dua tim misi. Apa yang tampaknya seperti kemunduran, justru dipakai Tuhan untuk memperluas pelayanan. Inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan manusia untuk menggenapi rencananya. Seringkali kita berpikir bahwa konflik, kekecewaan, dan kesalahpahaman itu membuat pekerjaan Tuhan gagal. Tetapi kisah para rasul menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada kelemahan manusia. Bahkan retakan yang terjadi di antara manusia dapat dipakai Tuhan untuk membuka jalan-jalan pelayanan yang baru. Ada hal lain yang juga cukup indah kalau kita melihat pada keseluruhan kisah Alkitab. Pada saat ini Paulus menolak Markus, tapi bertahun-tahun kemudian Paulus menulis sesuatu yang berbeda. Dalam suratnya dia meminta Markus datang menemuinya karena Markus berguna baginya untuk pelayanan. Artinya apa? Markus akhirnya bertumbuh. Barnabas tidak salah ketika memberinya kesempatan kedua, dan Paulus pun akhirnya mengakui perubahan Markus. Tuhan memakai proses panjang itu untuk membentuk semua pihak. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita mengalami konflik, perbedaan pendapat, kekecewaan, atau ada orang yang pernah gagal dan membuat kita hilang kepercayaan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan sanggup bekerja bahkan di tengah ketidaksempurnaan itu. Apa yang sekarang tampak sebagai perpecahan, di tangan Tuhan dapat menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Maka marilah tetap rendah hati, tetap mengasihi, dan percaya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau bekerja bahkan ketika kami memiliki berbagai keterbatasan, kelemahan, dan perbedaan. Ajarlah kami memiliki hati yang rendah, tidak mudah menyimpan kepahitan, dan bersedia untuk memberikan kesempatan bagi sesama untuk bertumbuh. Tolong kami agar tidak kehilangan pengharapan ketika menghadapi konflik dan kekecewaan. Biarlah kami percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami lihat dan pahami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih sudah mengikuti renungan Suara Marturi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan yang meneguhkan kita dalam setiap langkah. Tetaplah berjalan bersama Tuhan karena Dia sanggup mengubah setiap keadaan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.